sekarang ataupun dulu, dan supaya saya, insya Allah dikasih petunjuk sama Allah. Selain beribadah selama di Tanah Suci, ia pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu memanjatkan doa. Ya, mungkin dari mimpi-mimpi saya pengen jadi sutradara, saya pengen, bisa jadi pemusik, yang baik. Pokoknya biasanya, mimpi-mimpi saya tuh banyak yang berhubungan sama karir saya. Mungkin saya bakal doa itu nanti di sana. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Okan Cornelius membuktikan keseriusan cintanya pada Donna Agnesia. Tepat tanggal 26 Juni kemarin di hari ulang tahunnya, Okan memberikan sebuah cincin kepada Donna sebagai tanda ikatan resmi cinta mereka. Hari kelahiran Okan Cornelius yang jatuh pada tanggal 26 Juni kemarin rupanya tidak hanya menjadi hari paling bersejarah bagi Okan seorang, melainkan juga untuk sang kekasih Donna Agnesia. Hubungan asmara mereka yang belum genap berusia 1 tahun dikukuhkan dalam sebuah ikatan serius. Pada sebuah acara makan malam yang romantis, Okan Cornelius mengungkapkan keinginannya untuk membawa jalinan asmara mereka ke sebuah jenjang pernikahan. Pas makan itu dia, apa namanya, dia ngomong gitu sama aku bahwa dia mau serius gitu. Dia sudah berpikir lama tentang ini dan ya dia berusaha untuk menunjukkan kesungguhannya. Orang tua belum terikat ya sama orang tua, belum tahu gitu. Tapi mereka udah tahu, tapi belum belum datang gitu, baru antara saya untuk menunjukkan kalau saya mau benar-benar serius sama Donna. Perasaan Donna ketika itu jelas bahagia dan kaget. Karena selama ini ia tidak pernah menyangka kalau ternyata hubungan cinta mereka yang baru 4 bulan dibina itu begitu berarti buat Okan. Cuma pas malam itu memang dia ngomongnya memang sangat serius gitu dan, dia kasih aku cincin gitu terus, ya kaget, seneng, terharu, campur aduk itu juga, loh opo toh gitu kan. Sebagai tanda pengikat cinta, kepadanya sang kekasih memberikan sebuah cincin yang kini melekat erat di jari kanannya. Ya seneng pastinya lah, suatu hal itu suatu titik baru gitu dalam hidup aku, perjalanan hidup aku dan perjalanan hubungan aku sama Okan gitu. Jadi ada satu langkah ke depan lah istilahnya. Seperti diketahui, beberapa bulan sebelum resmi berpacaran dengan Okan, Donna Agnesia baru saja terlepas dari rasa pahitnya putus cinta. Hubungan asmaranya dengan Didi Riyadi yang sudah berjalan hampir 2 tahun kandas di tengah jalan. Okan pun demikian. Jalinan asmaranya dengan Shenny Andrea tidak berjalan mulus. Padahal saat berpacaran dengan Shenny dulu, Okan tampak begitu serius. Sebuah cincin pengikat pun tersemat di jari keduanya sebagai tanda keseriusan cinta mereka. Lagi-lagi dengan simbol pengikat sebuah cincin, Okan menyatakan kemantapan hatinya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih jauh bersama Donna Agnesia. Yakinkah Donna akan keseriusan Okan itu? Kalau khawatir, berusaha tidak, karena kita harus yakin aja gitu gimana sih rasanya mau menghabiskan waktu seumur hidup sama seseorang kalau kita tidak yakin bahwa memang dia orangnya, ya pasti tidak akan kejadian nantinya gitu. Nantinya itu kan tergantung yang di atas gitu. Kalau saya sama Donna jodoh ya pasti akan terus langgeng terus. Tunggu timingnya, tunggu waktunya, nanti pasti dikabarin gitu. Karena kan semua perlu proses dan ada tahap-tahapnya ya. Jadi kita nggak bisa bicara sesuatu yang tahapnya itu nanti ke depan gitu. Jadi kita jalanin yang sekarang dulu. Sakit yang dialami oleh Mutia Kasim mengejutkan semua pihak. Rekan seprofesinya tidak menyangka bahwa Mutia yang selalu tampak bugar bisa mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri. Kondisi Mutia Kasim yang kini masih berbaring lemas di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng menjadi keprihatinan keluarga dan sahabatnya, termasuk juga musisi Indra Lesmana yang merupakan sahabat dekat Mutia Kasim. Serangan stroke yang menyerang Mutia Kasim yang akrab dengan sapaan Mukas itu jelas mengejutkan Indra.
Apalagi beberapa saat sebelum mengalami pendarahan di bagian kepalanya, Indra Lesmana masih sempat berbincang-bincang dengan Mukas. Tidak sedikit pun tampak tanda-tanda mantan penyiar radio yang kini aktif sebagai juri Indonesian Idol itu akan terserang penyakit yang cukup serius. Memang kepada Indra Lesmana, Mukas sempat mengeluhkan kesemutan yang sering menyerangnya. Sudah ada beberapa keluhan-keluhan dari dia bahwa dia pingin check up dan lain sebagainya. Sering kesemutan katanya, gitu. Iya, bagian tubuhnya. Tapi dia bilang dia sudah menjalankan fisioterapi pada saat itu. Melihat Mukas yang terbaring lemah di rumah sakit, Indra Lesmana akhirnya menyayangkan kelalaian Mukas melakukan check up. Apalagi belakangan kabar yang beredar, kondisi Mukas kembali kritis. Ia pun terpaksa dipindah ke rumah sakit MMC Kuningan. Seperti Indra Lesmana, Arman Maulana pun mengaku terkejut dengan kondisi Mukas. Padahal tanggal 11 Juli nanti, Mukas akan melepas keberangkatan Arman ke Amerika Serikat untuk mengikuti audisi vokalis grup musik Inexis. Akankah keberangkatan mereka batal terlaksana gara-gara penyakit yang diderita Mukas itu? Terakhir tuh Sabtu kalau nggak salah. Telepon-teleponan, ya Sabtu atau kalau nggak Jumat kalau nggak salah. Ya pokoknya deket. Makanya gue kaget karena deket banget gitu. Barulah ngobrol sama dia teleponnya mengenai keberangkatan. Tapi memang kalaupun tidak ada kejadian yang sangat mengkhawatirkan ini juga, memang Mukas nggak ikut sama gua. Hingga saat ini Arman belum mengetahui secara pasti kondisi terakhir Mukas. Ia pun belum mendapat kesempatan untuk menjenguknya di rumah sakit. Belum nengokin karena aku kemarin SMS-an sama Bimbom, suaminya. Memang belum boleh ditengok sampai detik tadi. Tadi saya masih SMS-an sama Bimbom. Gue bilang terakhir tadi, Bom pokoknya kalau udah bisa ditengok, lu SMS gue gitu. Untuk sahabatnya itu, akhirnya Arman hanya bisa berdoa, semoga Mukas segera diberi kesembuhan. Gue gak akan ngomong-ngomong apa-apa, pokoknya gue ngedoain lu cepat sembuh gitu. Sekarang dia sudah membaik dan semoga terus lekas lebih membaik. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Keinginan Marsyanda untuk beribadah umroh akhirnya terwujud juga. Rencananya Marsyanda berniat menghabiskan masa liburan sekolahnya dengan menunaikan ibadah umroh bersama keluarga. Segala persiapan menjelang hari keberangkatan pada tanggal 4 Juli nanti telah ia lakukan sejak jauh-jauh hari. Planningnya udah dari setahun yang lalu. Emang rencananya tahun 2005 ini saya mau umroh gitu, dan schedule udah dipasin pas saya liburan sekolah. Dan sekarang kebetulan schedule saya udah nggak sepadat yang dulu lagi karena sekarang saya cuma syuting satu sinetron, Kisah Sedih udah selesai, dan promo-promo album gitu. Jadi ya sekarang waktunya. Persiapan sih nggak gitu-gitu banget, paling ya nyiapin baju-baju aja. Terus ya gimana ya? Saya banyak tanya juga ke teman-teman saya yang udah pada umroh gimana sih di sana. Terus ya rajin-rajin sholat deh sekarang gitu. Cerita tentang kebesaran dan kemegahan Ka'bah yang berkali-kali ia dengar menjadi salah satu hal yang membuat keinginannya untuk berumroh begitu menggebu-gebu. Ditambah dengan cerita betapa nikmatnya beribadah di Tanah Suci Mekah, Marsyanda pun kian tak sabar untuk segera berada di sana dan beribadah umroh dengan khusyuk. Tujuan saya pengen umroh ini supaya saya bisa dapat hikmahnya ya dari misalnya semua masalah yang saya pernah hadapin sekarang ataupun dulu, dan supaya saya insya Allah dikasih petunjuk sama Allah. Selain beribadah selama di Tanah Suci, ia pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu memanjatkan doa. Ya mungkin dari mimpi-mimpi saya pengen jadi sutradara, saya pengen bisa jadi pemusik yang baik. Pokoknya biasanya mimpi saya tuh banyak yang berhubungan sama karir saya. Mungkin saya bakal doa itu nanti di sana. Lengkap sudah kebahagiaan Novita Enji dan Sabto Aryo Rajasa. Selasa 28 Juni kemarin, buah cinta yang telah mereka nanti-nantikan cukup lama hadir di tengah-tengah keluarga. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta.
Sayang kebahagiaan pasangan ini sedikit terganggu dengan kondisi kesehatan sang bayi yang kurang baik. Kelahiran yang sebulan lebih cepat dari perkiraan dokter membuat bayi mungil itu terpaksa menjalani perawatan intensif dalam inkubator.